Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye terkutuk oleh takdir dan disiksa oleh iblis selamanya. Kata Li Qiye, setan itu gemetar dan mengambil napas dalam-dalam karena ia mempunyai akses lebih tinggi daripada kebanyakan orang terhadap jenis informasi ini. Keabadian dan kebangkitan didambakan oleh para guru besar. Keabadian adalah untuk diri sendiri, kebangkitan adalah untuk orang lain. Lagi pula, makhluk yang hidup berabad-abad lamanya pasti akan bertemu dengan orang-orang yang layak dikenang dan dicintai. Begitu sampai di pantai keabadian, mungkin mereka akan berpikir untuk menghidupkan kembali kekasih dan anggota keluarga mereka. Tentu saja, Dewa Ekor 9 tahu harga yang sangat mahal yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali seseorang. Mungkin bahkan seorang abadi yang legendaris pun harus membayar mahal. Selain itu, tampaknya orang yang dihidupkan kembali juga tidak akan ditempatkan dalam situasi yang menguntungkan. Mereka mungkin tidak sama seperti sebelumnya dan bahkan bisa menjadi kekejian. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Dewa Ekor 9 menenangkan diri dan bertanya tentang niat Li Qiye. Tampaknya kemunculannya tidak mungkin terjadi karena sifat terkutuk dari prestasi tersebut. Apa itu kelahiran kembali? Pertama-tama, kelahiran kembali membutuhkan kematian sejati. Li Qiye tidak menjawab secara langsung. Jadi, bukankah itu masalahnya di sini? Suasana hati Dewa Ekor 9 menjadi lebih baik. Memang, ini adalah pohon-pohon layu yang bertemu musim semi lagi. Li Qiye mendengus. Jadi ya, Dewa Iblis mengundang dan terkejut, Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Jiu Bian dan Feng Qi tidak sepenuhnya mati? Mereka masih ada di dunia ini, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai leluhur terkuat dari Demon, dia telah mengamati medan perang dan memikirkan legenda ini sebelumnya. Kesimpulannya adalah bahwa kedua petarung telah menjadi abu pada saat ini. Dengan kata lain, keduanya sudah mati. Banyak orang bijak lain sebelum dia juga sampai pada kesimpulan ini. Kenapa tidak? Li Qiye menatapnya dan berkata, hanya saja keberadaan mereka berbeda dari yang lain. Ras mereka istimewa dan memiliki keunggulan unik, jauh lebih unggul dari yang lain. Itulah sebabnya kebenaran wilayah rahasia mereka ada begitu lama di sekte Anda. Aku mengerti. Dewa Ekor 9 mengerti. Lebih dari itu, tempat ini sangat istimewa, alasan utama mengapa mereka bertarung sampai mati. Li Qiye menampilkan senyum misterius. Dewa Ekor 9 tahu bahwa medan perang ini istimewa, meskipun tidak terus-menerus seperti itu. Kini, dia langsung bersemangat setelah mendengar topik itu. Jadi mereka benar-benar mengorbankan segalanya hanya untuk mengambil tanah ini. Apakah ada harta karun tak dipertemukan yang tersembunyi di sini? Ia menjadi emosional. Legenda mengatakan bahwa mereka berperang atas sesuatu yang tak tertandingi, sehingga memerlukan pertempuran pamungkas. Banyak pikiran berkecamuk dalam pikiran iblis itu. Feng Qi dianggap sebagai penguasa Dao termuda, benar-benar tak tertandingi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang seperti dia di masa lalu dan tidak ada seorang pun yang seperti dia di masa depan. Jiu Bian adalah karakter tak terpecahkan lainnya, yang sangat misterius. Salah satu dari mereka pasti berada di puncak Eight de Soles. Mereka telah melihat semua jenis harta karun sebelumnya. Faktanya, sebagian besar harta karun di dunia tidak lebih dari sekedar sampah bagi mereka. Namun, kematian mereka disebabkan oleh sebuah benda yang berpotensi menjadi harta karun. Memikirkan benda semacam itu membuat Dewa Iblis bergidik, karena bahkan harta karun yang luar biasa pun belum tentu sebanding dengan nyawa yang dipertaruhkan. Mungkin tidak di sini, hanya suatu kesempatan. Li Qiye tersenyum. Tolong jelaskan lebih lanjut, Tuan. Iblis itu membungkuk dan bertanya dengan tulus, tapi kemudian memikirkan sesuatu, tunggu, apakah ini tentang keabadian? Apapun yang ada di sini menggoda para master top termasuk para penguasa Dao. Keabadian adalah salah satu definisi. Jika kamu menjadi tidak stabil, apa tujuan selanjutnya? Tanya Li Qiye. Keabadian, kata iblis itu segera. Saat ini, masih ada orang-orang yang lebih kuat darinya. Namun, tujuan terbesarnya adalah keabadian. Reputasi dan kehormatan bagi garis keturunan tidak penting. Hal-hal itu bersifat eksternal dan tidak dapat mengikatnya.
Satu-satunya hal yang layak diperjuangkan seumur hidup adalah keabadian. Ini adalah jalan yang umum bagi banyak master di kemudian hari. Menurutmu apa yang dikejar Feng Qi dan Jiu Bian? Li Qiye bertanya lagi. Setan itu menjadi haru setelah mendengar informasi ini. Kedua makhluk ini tentu saja tidak terpecahkan. Jadi, tebakannya benar. Satu-satunya jawaban tampaknya adalah keabadian. Rahasia keabadian tersembunyi di sini, atau setidaknya ada peluang untuk itu. Kata iblis itu. Kesimpulan ini dengan mudah menjelaskan mengapa Feng Qi dan Jiu Bian bertengkar dengan sengit, dan mengapa para penguasa Dao tidak pernah menyerah mempelajari tentang tanah yang hancur. Para junior tidak terburu-buru untuk memperoleh keabadian dan tidak memiliki keinginan yang sama. Selain itu, mereka juga belum berada pada level untuk mencapainya. Namun, bagi seseorang seperti Dewa Ekor 9 atau makhluk yang lebih kuat, keinginan mereka untuk keabadian membara dengan kuat. Para master tingkat atas hanya peduli tentang keabadian. Di puncak, semua orang lain berada dalam genggaman mereka atau tidak lagi berarti bagi mereka. Sayangnya, tidak ada yang mampu mencapai keabadian, tidak juga para penguasa Dao atau terima kasih cemerlang lainnya. Jika orang lain mengetahui tentang rahasia Ravagate Land, mereka pasti akan menjadi gila. Para makhluk penyendiri akan keluar dari tidur dan sarang mereka. Pasti ada alasan mengapa para penguasa Dao begitu tertarik dengan tempat ini meskipun belum tentu mengetahui kebenarannya. Mereka pasti telah memperhatikan beberapa petunjuk. Iblis itu mempercayai Li Qiye tanpa keraguan. Dia tidak tahu kenapa, hanya saja pria di depannya jauh melampaui pencapaiannya saat ini. Apakah keabadian itu mungkin? Tanyanya. Pernahkah kamu mendengar orang seperti itu? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak pernah memikirkan siapapun sebelumnya. Makhluk yang paling legendaris adalah pembeli telur bebek, penguasa Dao Puresun, dan penguasa Dao terberkati di kemudian hari. Mereka tak bertanding, tapi tak satu pun mencapai keabadian. Pertanyaan ini mungkin tidak memiliki jawaban. Yah, jawabnya, aku tidak percaya begitu. Bukan berarti tidak ada seorang pun yang melakukannya, hanya saja bukan arti sebenarnya dari keabadian. Li Qiye tersenyum. Jadi tidak mungkin, setan itu tidak mau menyerah. Para guru seperti dia berharap bahwa keabadian dapat diraih melalui improvisasi. Mereka berdoa agar jalan menuju keabadian itu mungkin, tetapi belum ditemukan. Ada beberapa tingkatan dalam hal ini. Li Qiye menjelaskan, jika hidup lebih lama dari satu zaman adalah yang pertama, maka ada beberapa tingkatan lagi. Matanya kemudian menatap ke arah langit, menembus berbagai dimensi wilayah menuju gelap gulata. Bagaimana dengan level berikutnya? Keabadian sejati, tanya iblis itu. Seseorang akan hidup selama langit itu sendiri. Li Qiye mengungkapkannya dengan santai. Selama surga itu sendiri. Berapa tahun lagi? Gumam iblis itu. Tidak mungkin untuk dihitung. Li Qiye tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ujung langit sepertinya memiliki penjelasan. Begitu juga ya. Jadi, apakah itu bisa dijangkau oleh orang biasa? Iblis itu bertanya tentang pertanyaan abadi bagi para tetangganya. Dari pandangan sekilas, ada dua yang hampir mencapai level terakhir. Li Qiye kembali menatap iblis itu. Doa, iblis itu membeku. Setua surga itu sendiri. Seberapa kuatnya mereka? Taninya. Jika Anda ingin mengukur mereka, katakan saja mereka dapat menyerangmu seperti semut. Kau tidak akan berdaya seperti setitik debu di hadapan kekuatan penghancur mereka. Li Qiye tersenyum. Seekor semut atau setitik debu. Dia merasakan tangannya berkeringat. Jika ada pendengar lain, mereka akan langsung membelanya. Bagaimanapun, iblis besar itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di mata para penguasa biasa, tidak mungkin orang lain bisa mengalahkannya dengan mudah. Sayangnya, iblis itu tahu bahwa jika Li Qiye berkata jujur, orang-orang yang telah hidup selama itu pasti sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mereka seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan Eid Desoles dalam satu pukulan. Sudah waktunya pergi. Li Qiye mengganti topik pembicaraan dan menatap ke arah tanah yang hancur. Saya akan berada tepat di belakang Anda, Tuan. Silakan pimpin jalan. Ia menenangkan diri dan membungkuk. Benar, Li Qiye berhenti membuang-buang waktu dan melompat turun. Dia juga melakukan hal yang sama dan melompat ke awan. Keduanya tidak melakukan kebaikan hukum untuk menghentikan jatuh bebas.
Mereka bisa mendengar angin menderu di telinga mereka karena kecepatan jatuhnya. Sayangnya, saat mereka bergerak melewati angin kencang dan lapisan awan, mereka menyadari bahwa Ravagate Land adalah jurang tak berdasar. Kejatuhan bebas ini bisa berlangsung selamanya. Dalam pengalaman iblis sebelumnya, dia tahu bahwa terjun bebas seperti ini tidak akan cukup untuk mencapai dasar. Beberapa orang telah mencoba cara ini sebelumnya untuk menemukan rute yang paling aman. Membiarkan diri sendiri pergi menjadi mungkin penjelasannya. Begitu mendarat, mereka seringkali mendapati diri mereka tidak jauh dari posisi semula. Dengan melakukan ini, mereka dapat terhindar dari kematian atau menghilang. Alasannya adalah karena pertarungan Feng Qi dan Jiu Bian yang merusak. Serangan mereka memutus ruang dan waktu, mengubah tanah yang rusak menjadi dimensi yang aneh dan terlindungi. Orang luar akan secara otomatis terdorong keluar oleh tanah tersebut. Oleh karena itu, melompat begitu saja seperti keduanya tidak akan berhasil. Mereka hanya akan terdorong kembali ke tebing. Banyak yang melakukan ini sebelum dan sesudah mendarat, mereka mengira telah memasuki Ravagate Land. Namun, beberapa saat kemudian, setelah satu putaran atau langkah berikutnya, mereka akan diteleportasi ke City of Demons. Jalan maju. Setelah beberapa saat, Li Qiye tiba-tiba berteriak. Ia melangkah maju dan mendarat di koordinat tertentu. Hal ini membuatnya menghilang dari pandangan. Setan itu tidak banyak berpikir dan melangkah tepat di tempat itu, menghilang seperti Li Qiye. Hal ini dimungkinkan karena kecepatannya yang tinggi sehingga ia mengenai koordinat yang sama. Ledakan. Begitu dia melakukannya, dia disambut oleh gelombang panas yang menyengat. Ledakan. Gelombang panas ini membakar semua yang ada di jalurnya. Duo ini telah memasuki area berbeda dengan gunung berapi yang tak terhitung banyaknya. Mereka bertemu lava dan menciptakan lautan api. Suhu di sini tentu saja tidak mendukung bagi manusia. Bahkan para pembudidaya pun kesulitan untuk menahannya. Lahar di sini berbeda dengan lahar yang terlihat di alam fana. Lahar itu memiliki jejak api panjang berwarna ungu, yang mampu menembus bumi. Orang akan mendapat kesan bahwa lahar itu dulunya adalah logam paling keras sebelum dicairkan menjadi bentuk ini. Meskipun demikian, Dewa Iblis masih dapat menahan suhu ini. Dia tentu saja sesuai dengan peringkatnya. Dia tidak berani meremehkannya dan mengaktifkan energinya. Berdengung, sebuah cahaya berputar di sekelilingnya dan banyak lingkaran cahaya muncul. 9 ekor rubah berbulu halus juga terlihat. Masing-masing memiliki warna yang berbeda. Setelah diamati lebih dekat, alih-alih bulu, mereka terbuat dari untaian rantai dao kecil. Mereka penuh dengan kekuatan dan menyerupai 9 Grand Dao tertinggi. Saat mereka berkibar di udara, mereka tampak seperti 9 urat nadi roh. Setiap urat nadi yang hancur dapat menghancurkan sebuah kerajaan. Dia menciptakan beberapa lapis perlindungan Dao dalam waktu singkat. Ini bukan upaya untuk memamerkan kekuatan di depan Li Qiye. Dia tahu bahwa dia hanya menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli. Dia telah datang ke sini beberapa kali dan mengalami struktur ruang yang rusak. Jadi, dia tahu lebih baik daripada ceroboh meskipun Li Qiye ada di sini. Seperti Li Qiye, dia langsung melintasi wilayah yang luas dan kemudian melompat ke gunung berapi yang sedang meletus. Ledakan. Lahar itu melesat keluar, sepertinya diganggu oleh para penyusup, dan meraung seperti binatang buas purba. Keduanya segera menyelam lebih dalam ke gunung berapi itu. Li Qiye mengangkat tangannya dan mengaktifkan Grand Dao-nya, menentukan waktu dan ruang yang tepat. Koordinat dipaksa untuk menunjukkan diri. Dia melangkah ke simpul yang tepat dan diteleportasi. Setan itu juga meniru gerakannya. Ketika pertama kali menyadari lokasi barunya, ia melihat bahwa mereka melayang di angkasa tak terbatas dengan bintang-bintang. Ia tidak dapat melihat ujungnya meskipun mengaktifkannya. Keheningan yang mematikan terjadi seolah-olah dunia ini tidak bergerak. Tentu saja, hal ini tidak terjadi. Dari luar angkasa, galaksi-galaksi mengalir dan cahaya bintang yang terang. Aliran ini menyerupai perubahan sebuah Grand Dao. Li Qiye berhenti bergerak, tampak seperti patung dan menyatu dengan area ini. Sang dewa mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa Li Qiye sedang menunggu waktu yang tepat. Sayang, waktu tidak menunggu mereka karena setelah ledakan keras, badai spasial terbentuk di sekitar mereka dengan cahaya yang menyilaukan. Rupanya dulunya ada bintang yang tersembunyi di sekitar mereka. Namun, saat keduanya tiba di sini,
mereka mulai menjauh dan melepaskan sinar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan dari perubahan mereka dapat menghancurkan apapun. Seorang Master Sekte akan benar-benar tidak berdaya dan hancur hanya dengan satu perubahan. Pada saat ini, keduanya menghadapi pergeseran spasial yang tak terhitung jumlahnya sebagai target utama. Jika mereka tidak dapat menghalanginya, area di sekitar mereka akan kembali ke asal dan begitu pula mereka. Aktifkan. Dewa Iblis bersiap menghadapi sinar ledakan yang tak terhitung banyaknya. Ia diselimuti cahaya saat memanggil totemnya. Satu ekor melepaskan banyak air terjun Dao dan berubah menjadi penghalang. Gemuruh. Sinar itu dengan mudah menembus penghalang pertama. Hal ini tidak membuatnya gentar. Ekor keduanya terayun ke depan seperti pedang dewa, menyerang adalah pertahanan terbaik. Ia menciptakan wilayah yang tajam dan memisahkan mereka dari seluruh dunia, menggunakan jarak untuk menghentikan sinar yang masuk. Waktu terhenti selama pertukaran. Sinar dari bintang-bintang dapat terlihat jelas setelah memasuki wilayah tersebut. Pada awalnya, sinar tersebut diperlambat oleh efeknya. Ledakan. Sayangnya, gelombang yang ditekan datang tanpa henti dan akhirnya menghancurkan domain tersebut. Jika penonton hadir, mereka akan terkejut karena dua garis pertahanan pertama sangat rapi. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk menghentikan ledakan bintang. Maju. Dewa Iblis menggunakan ekor ketiganya untuk teknik yang menyerupai seekor naga yang melompat dari udara dan meninggalkan jejak panjang di belakangnya. Dao tertinggi ini mencakup banyak afinitas, surgawi, yin dan yang. Ia mencoba menarik semua ledakan ke jalurnya. Dia berhasil menangani ledakan itu dengan baik. Sementara itu, Li Qiye membuatnya tampak mudah. Yang terakhir dengan santai menepis sinar yang datang. Sinar yang datang dari kanan akan dikirim ke kiri dan sebaliknya. Sinar itu sama sekali tidak tampak merusak dan sama lemahnya seperti cabang pohon. Banyak sinar dari 8 arah datang ke Li Qiye. Sayangnya, mereka baru mulai terbang keluar secara kacau setelah mencapainya. Dewa Iblis yang berpengetahuan luas melihat Li Qiye menepis mereka dan tidak dapat mempercayainya. Dia merasakan betapa kuatnya sinar-sinar ini. Meskipun demikian, sinar-sinar ini dapat diblokir dan dihancurkan. Namun, Li Qiye hanya mengubah arah mereka dengan memukul mereka. Hal ini tidak terduga mengingat kecepatan dan kekuatan mereka. Dengan Li Qiye sebagai titik awal, sinar itu melesat kemana-mana lagi. Namun, sinar itu tidak mengenai Dewa Iblis atau bintang lainnya. Kenyataannya, dengan penguasaannya, dia dapat dengan mudah mengarahkan mereka ke bintang-bintang, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Akhirnya, sang Dewa Iblis menyadari bahwa sinar-sinar itu membentuk diagram besar yang sulit dipahami. Cahaya yang terpancar darinya mencapai seluruh ruang, mengusir kegelapan dengan mudah. Ledakan. Begitu kecerahan mencapai batasnya, sinarnya tiba-tiba meledak, pemandangan berhenti. Bintang-bintang akhirnya menjadi korban ledakan pamungkas ini sementara Dewa Iblis merasakan ancaman dan berteriak, pertahanan. Akhirnya dia menggunakan ke-9 ekornya. Ekor-ekor itu melingkar bersama membentuk perisai pamungkas yang dikurangi oleh banyak totem. Menularkan itu mendominasi pertahanan terkuatnya, gelombang demi gelombang. Ia merasa seperti perahu kecil yang terjebak dalam badai, dan bisa terbalik kapan saja. Meskipun demikian, mengobarkan hebat itu masih berhasil selamat dari ledakan itu. Ia terus-menerus terhuyung mundur tetapi tetap seimbang. Ia menghela napas lega setelahnya dan mendongak. Bintang-bintang yang menyerang mereka tidak dapat ditemukan saat ini. Namun, sebuah titik koordinat akhirnya terlihat dan menyala terang. Ayo pergi. Li Qiye melangkah ke kesimpulan itu dan dia melakukan hal yang sama tanpa ragu-ragu. Keduanya diteleportasi ke dimensi lain. Begitu saja, keduanya melompati berbagai dimensi yang kacau di Ravagate Land. Dari luar, tempat ini tidak tampak terlalu besar dalam gambaran besarnya. Namun, di balik kabut dan kabut tersebut terdapat banyak dimensi yang kacau. Untuk keseluruhannya, diperlukan titik koordinat yang tepat. Selama perjalanan mereka, Dewa Iblis menjadi semakin takut. Mereka telah memasuki beberapa dimensi berbahaya. Satu kesalahan saja dan dia akan mati di sini. Terlebih lagi, ia merasa simpul-simpul itu terlalu rumit. Ini mungkin menjadi alasan mengapa banyak penguasa Dao kembali dengan tangan hampa. Itu membutuhkan penguasaan sejati dalam manipulasi spasial. Akhirnya, keduanya jatuh tepat di jalur balok vertikal.
Ia merasa bahwa ia kembali ke dunia nyata. Seolah-olah mereka kembali terjun bebas. Kali ini, ada seberkas sinar yang membawa mereka turun melalui kabut. Akhirnya, mereka melihat penghalang melingkar di bagian bawah. Jelaslah, bahwa apapun yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang istimewa. Sayangnya, para tamu yang hadir tidak dapat mendekat karena penghalang itu tertanam dengan banyak rune dao yang beraroma petir. Mendekati berarti akan terbakar. Benar saja, saat mereka terjatuh dan Li Qiye menyentuh penghalang, semua petir langsung menyerangnya. Lautan petir dapat melambangkan banyak leluhur dalam kilat mata. Dewa Iblis siap dan menggunakan 9 ekornya lagi. Namun, mereka dengan mudah menembus pertahanan terakhirnya. Dia berhasil membangunnya dengan cukup cepat untuk menghentikan serangan itu. Sayangnya, dia tidak tahu berapa lama dia akan mampu bertahan melawan serangan yang tak henti-hentinya itu. Vitalitasnya terkuras habis dan dia tidak akan mampu lagi mengisi bahan bakar penghalang itu. Dulu, dia cukup pintar untuk melarikan diri saat keadaan menjadi berbahaya. Dia berhasil sampai sejauh ini berkat Li Qiye. Sedangkan Li Qiye, dia mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya yang meleleh, mirip seperti api yang melelehkan kepingan salju. Benar saja, dia benar-benar berhasil menciptakan lubang besar di penghalang rahasia. Li Qiye melompat ke dalam lubang yang dibuat di penghalang. Iblis itu tidak punya pilihan selain mengikutinya juga. Setelah mereka masuk, lubang di penghalang itu menghilang. Ketika Dewa Iblis jatuh ke tanah, ia merasakan pengalaman harmonisasi dengan Dao. Pori-porinya mulai rileks. Ia melihat sekeliling dan melihat energi abadi di mana-mana. Tempat ini tampak seperti surga yang diperuntukkan bagi mereka yang abadi. Ia merasa dirinya naik hanya dengan berada di sini. Apakah ini energi abadi? Dia dengan hati-hati merasakan energi ini, menyadari bahwa itu benar-benar berbeda dari energi sejati kekacauan atau bentuk energi duniawi lainnya. Dia bahkan pernah memasuki zona terlarang sebelumnya, Evil Flame Ridge. Namun, ini masih merupakan suasana yang unik. Energi itu begitu murni dan ajaib, mirip dengan energi yang ada di awal dunia, tidak berlebihan jika disebut energi abadi. Tentu saja, dia tidak tahu seperti apa rasanya. Itu hanya spekulasi belaka. Esensi Dao primordial, Li Qiye berkata dengan santai. Esensi Dao purba, iblis itu sama sekali tidak mengenal gelar ini. Meski begitu, hanya namanya saja sudah cukup mengharukan. Ia kemudian melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di dalam sebuah lembah. Lembah itu tampak sederhana dengan kerikil acak dan sebuah kolam kecil di tengahnya. Entah sudah berapa tahun lembah itu ada dan terisi udara. Ada juga rumput hijau yang acak, jumlahnya agak jarang. Rumput-rumput itu tumbuh lebat karena tidak ada yang mengganggunya. Hanya ada 3 helai daun pada setiap rumput, bentuknya seperti segi 5. Semua bagiannya berwarna hijau giok dan tampak berkilau, penuh dengan air. Ini tempatnya. Ada kemungkinan keabadian di sini. Gumamnya, ini jelas merupakan tujuan akhir mereka. Sayangnya, belum ada yang aneh di sini. Tidak ada artefak yang mengejutkan, harta karun yang berdenyut, dao yang mendalam. Kalau saja keadaannya tidak menyenangkan, dia akan bertanya-tanya apakah mereka berada di tempat yang salah. Namun, dia tahu bahwa di sinilah tempatnya. Mereka telah melalui banyak hal untuk sampai di sini. Para penguasa dao lainnya pasti juga ingin datang ke sini. Siapa yang tahu apakah mereka berhasil? Dia menduga bahwa tempat ini adalah alasan mengapa Feng Qi dan Jiu Bian bertarung sampai mati. Dia bukan orang yang bodoh dan mengaktifkan cakrawalanya untuk memeriksa semua detail di sini. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah kolam kecil itu. Ia melangkah maju dan melihat sesuatu yang aneh pada airnya yang jernih. Udara itu tampak cemerlang dan tak terukur, seolah-olah terbuat dari seluruh udara di dunia yang dipadatkan. Menjadi satu kolam. Selain itu, tidak ada jejak kotoran. Ini bisa menjadi air paling murni di dunia. Iblis itu sudah melihat banyak keajaiban sebelumnya, tetapi tidak ada yang seperti ini. Ia membungkuk dan memasukkan satu tangan ke dalam udara. Tiba-tiba, hukum Dao dan himne muncul di sekeliling. Tangannya menjadi halus, seakan-akan hampir hancur menjadi hukum dan rune. Dao besar dan totemnya sendiri diaktifkan secara otomatis. Dia merasakan dirinya berubah menjadi abadi. Ini hanya karena dia menyentuh udara, dia tidak menjelaskan sedikit pun kelebihannya. Apa-apaan ini? Dia menjadi takut dan menarik tangannya kembali.
Airnya tidak berbahaya, hanya saja ajaib dan tak terbayangkan. Ia takut jika hal ini terus berlanjut, ia bisa kehilangan kendali atas jalan besarnya sendiri. Air ini tiada taraf. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jika ia dapat membawanya keluar untuk menyerap atau memahaminya secara perlahan, ia akan dapat menembus ke tingkat berikutnya. Ia mengeluarkan labu harta karun untuk mengambil udara. Namun, udara itu tidak mau mengalir ke dalam labunya yang terbuka meskipun ia sudah mencobanya berkali-kali. Air itu mirip dengan pantulan bulan di air, indah tetapi tidak nyata. "Tuan, apakah ini?" tanyanya meminta bantuan. Li Qiye melirik kolam dan berkata, "Air kehidupan puncak." Puncak, iblis itu terkejut, air dalam legenda. Ia pernah mendengar rumor tentang hal itu sebelumnya. Sumber dan detailnya masih belum diketahui. Ia tidak pernah membayangkan akan membayangkan seumur hidupnya. Sayangnya, ia tidak dapat membawa setetes pun. Jika kamu tidak ingin kembali dengan tangan kosong, bawalah satu rumput bersamamu. Li Qiye melirik tanaman itu dan berkata. Dia menjadi tenang dan tahu bahwa Li Qiye sedang membantu. Dia mendekat dan mengaktifkannya. Dia melihat bahwa rumput tinggi ini memiliki 3 daun. Daunnya dipenuhi energi udara seolah-olah masing-masing daun adalah lautan yang penuh dengan kehidupan. "Ini pasti rumput penyeberangan 3 daun?" tanyanya dengan ragu. "Sepertinya gelarmu sebagai dewa iblis memang pantas. Setidaknya kau tahu tentang itu," canda Li Qiye. Jadi ya, sehelai daun bisa mengangkut 9 nyawa. Ia pun menjadi emosional karena ia juga mengetahui tentang rumput legendaris ini. Setiap rumput dapat dianggap sebagai obat abadi. Satu saja sudah cukup untuk memulai perang, tapi pasti ada lebih dari 100 bilah rumput di lembah ini. "Tuan, haruskah saya?" Dia membungkuk. "Ya, tapi jangan serakah atau itu akan menjadi alasan kematianmu," jawab Li Qiye. Dia memahami logika ini, yang terbaik adalah tidak memancing keserakahan orang lain. Dia membungkuk ke arah rumput sebelum mengambil mangkuk berhiaskan permata. Dia dengan hati-hati mengambil 3 lembar daun dan berhenti di sana. Mengambil terlalu banyak hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika orang lain mengetahuinya. Li Qiye tidak mengambil udara atau rumput apapun. Fokusnya beralih ke tumpukan batu. Setelah mengumpulkan rumput itu, dewa iblis itu datang dan berdiri di samping Li Qiye. Ia juga menatap tumpukan batu itu. Tidak ada yang istimewa dari kumpulan batu putih yang ditumpuk secara acak seperti ini. Namun, ia akhirnya menyadari sesuatu yang aneh, batu-batu itu saling terhubung satu sama lain. Ternyata setelah tumpukan itu dibuat, batu-batu itu terbakar oleh api yang luar biasa, yang mengakibatkan permukaannya meleleh dan menyatu. Dengan kata lain, berbeda dengan penampakannya, batu-batu itu telah menjadi satu kesatuan. Setiap batu sangat penting bagi keseluruhan dan tidak dapat diabaikan. Ia lalu berjongkok di dekatnya dan mengetuk pelan. Terdengar gema yang kuat, tanda pengapuran. Dia mulai berpikir bahwa batu ini sebenarnya adalah tulang. "Keluarkan barangmu," perintah Li Qiye. Dia segera mengeluarkan kotak harta karun dengan segel yang luar biasa. Kekuatan yang berasal darinya sangat kuno dan tampaknya tak terpecahkan. Isi di dalamnya pasti sangat menakjubkan karena segel itu sendiri cukup berharga. Hanya seorang master tingkat atas yang bisa melakukan hal seperti ini. Dia menunjukkan ekspresi hormat, bukan karena Li Qiye, melainkan karena kotak itu. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Angkasa, Pusaka Naga. Itu bukan harta karun karena tidak ada seorang pun di naga yang mampu memahami benda di dalamnya. Meskipun demikian, mereka tetap menghormatinya karena asal-usulnya yang agung. Kaisar Naga Luar Angkasa secara pribadi menyegelnya di platform naga. Berapa banyak harta yang layak untuk ini? Li Qiye sudah bertanya beberapa waktu lalu dan dia pun mengalah, menerima semua tanggung jawab. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa berhenti sejak awal. Satu-satunya perbedaan antara menyerahkan dan bertarung adalah jumlah pengikut yang terbunuh. Akibatnya, Dragon mungkin akan berubah menjadi abu. Li Qiye menerima kotak itu dan membentuk mudra. Cahaya berdenyut muncul dan membuka segel pada kotak itu. Iblis itu tidak tahu harus berkata apa setelah melihat ini. Segel itu membutuhkan mantra mudra khusus untuk dibuka. Ini adalah rahasia naga yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Tanpa mudra ini, tidak ada orang luar yang dapat membuka kotak itu. Ini sama sekali tidak terjadi pada Li Qiye.
Dia melakukannya lebih cepat dan lebih mudah daripada beberapa leluhur naga tanpa mengetahui mantra khusus. Ia mengeluarkan benda di dalamnya dan hal ini membuat iblis itu menyadari sesuatu. Jadi ya, sekarang aku mengerti, kata yang terakhir. Benda di dalamnya sulit dijelaskan. Bentuknya panjang dengan lengkungan acak dan warna putih. Dia tidak mengira itu tulang sampai sekarang dengan tumpukan batu di depannya. Pusaka tersebut ternyata merupakan sesuatu yang mirip dengan tulang yang menyatu, yang terdiri dari puluhan batu yang dilebur menjadi satu. Li Qiye duduk dan menekan pusaka itu ke dalam tumpukan batu. Ternyata benda ini sangat cocok dan membuat tumpukan batu itu lengkap. Jadi, leluhur datang ke sini sebelumnya. Iblis itu mengerti kegunaan pusaka sektenya. Itu bukan harta karun, melainkan bagian dari tumpukan batu ini. Mungkin ini adalah kunci menuju bagian yang lebih penting. Inilah alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan benda itu, sifat yang tidak lengkap. Bukan hanya Kaisar Naga Angkasamu, yang lain juga pernah mengunjungi tempat ini, kata Li Qiye. Yang lain, para penguasa Dao teratas seperti Ratu Pedang. Tanyanya, dari pengetahuannya, para penguasa Dao teratas seperti Ratu Pedang dan 9 roda adalah yang paling mungkin datang ke sini. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Saya mengira pusaka kita adalah kuncinya, mengapa dia tidak membuka tempat ini untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan keabadian. Dia penasaran dengan masalah ini. Jika makhluk-makhluk top telah datang ke sini, mereka pasti juga menyadari petunjuk terbesar. Yang terpenting, leluhurnya mungkin adalah orang pertama yang datang ke sini setelah pertempuran antara Feng Qi dan Jiu Bian. Dia bahkan mengambil sebagian tumpukan batu dan menghilangkan peluang semua orang. Mengapa dia melakukannya? Dan bagaimana dengan yang lainnya? Semua makhluk tingkat atas ini menginginkan keabadian. Mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini? Jika mereka melakukannya, dunia akan menyaksikan kisah menakjubkan mereka dan legenda akan tercipta. Ia kemudian memfokuskannya ke tumpukan batu itu dengan cakrawalanya. Hal ini meninggalkannya dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dia memaksakan diri untuk menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, tetapi gagal. Padahal, dia memperhatikannya karena pengetahuan sebelumnya. Kalau tidak, dia akan mengabaikannya setelah melihatnya sekilas. Tidak ada gunanya meremehkannya ketika lembah itu memiliki Pinnacle Leafwater dan rumput 3 daun. Dia yakin beberapa master sebelum dia mungkin jatuh ke dalam perangkap ini, benar-benar terpesona oleh harta karun yang nyata. Bagaimanapun, mereka tidak bertanding dan kata, abadi, telah digunakan untuk menggambarkan mereka. Sayangnya, ini tidak berarti banyak jika dibandingkan dengan keabadian yang sebenarnya. Maka, dia memfokuskan semua yang dia dapatkan pada tumpukan batu itu. Sebagai dewa iblis yang tak tertandingi, ia cukup perkasa untuk mengalahkan hampir semua orang. Dengan waktu yang cukup, ia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Dari segi penampilannya, sebagian besar tidak akan dapat mengetahui apapun, terlepas dari sudut dan metode yang digunakan. Sedangkan dia mengabaikan bagian berbatu yang sebenarnya dan fokus pada celah dan lubang yang hilang. Dia mendekonstruksi dan menyusun ulang dalam pikirannya berkali-kali dan akhirnya melihat garis samar. Namun, itu tetap rumit dan dia tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Li Qiye akhirnya memulai. Ia mengarahkan jari telunjuknya ke tumpukan batu dan mulai menggerakkannya dengan kecepatan kilat. Tampaknya olah dia sedang memainkan sitar. Nada-nada musik yang keluar dari jarum dijalin menjadi bab Dao. Misteri Dao itu seperti sedang menciptakan sebuah lagu untuknya. Oleh karena itu, Dewa Iblis menghentikan perhitungannya dan menatap Li Qiye dengan kagum. Dia mencoba segalanya dan membuang banyak energi dan usaha hanya untuk melihat garis besarnya. Namun, Li Qiye bertindak seolah-olah dia adalah penulis bab ini. Ini adalah perbedaan antara seorang sarjana besar dan seorang mahasiswa yang baru belajar menulis. Yang terakhir masih belajar menulis karakter dan bereksperimen, tidak mampu menyelesaikan banyak hal. Sedangkan untuk sarjana besar, ia akan mampu membentuk sebuah puisi dalam waktu singkat. Ketimpangan ini mengejutkan Dewa Iblis. Dia tidak berpikir bahwa dirinya tidak terganggu. Kesombongan bukanlah salah satu titik lemahnya karena dia tahu tentang keberadaan yang lebih kuat. Meskipun demikian, ia bukanlah orang yang terlalu rendah hati.
Ia telah menjadi seorang jenius sepanjang hidupnya dan mencapai puncak yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Ya, memang ada master yang lebih kuat darinya, tapi jumlah ini sangat sedikit. Meskipun demikian, dia tahu masih ada perbedaan antara dirinya dan para penguasanya. Ini seperti seorang amatir baru yang melihat guru sekte mereka. Perbedaannya masih terlihat. Di sisi lain, iblis itu tidak bisa mengukur perbedaan antara dirinya dan Li Qiye sedikit pun. Ia merasa seolah-olah dirinya hanyalah setetes air di lautan. Berdirilah di belakangku. Li Qiye menghentikan kebingungannya. Siapapun akan merasa harga dirinya terluka. Mengapa Dewa Iblis membutuhkan perlindungan? Tentu saja, Dewa Ekor 9 berbeda dan segera mengikuti arah Li Qiye. Berdengung, seluruh tumpukan itu menyala saat Li Qiye mengubah tangannya. Rune-rune kecil namun terperinci dapat terlihat. Rune-rune itu pasti diukir oleh makhluk agung dengan mengerahkan seluruh upaya mereka. Masing-masing selaras dengan dao duniawi dan telah terbukti. Saat Li Qiye menggerakkan tangannya, ribuan dao di dunia ikut bergerak bersamanya. Inilah kesan Dewa Iblis. Dia tidak punya kesempatan untuk melihat dengan jelas sebelum Li Qiye selesai mendapatkan semua rune. Sebuah portal langsung terbuka dan kekuatan dahsyat mengalir keluar. Bukan, dua kekuatan yang berbeda. Ia tercengang oleh kekuatan yang datang. Meskipun demikian, ia tetap mengaktifkan 9 ekornya tepat waktu. Gemuruh, sebuah kobaran api tiba-tiba tiba. Awalnya saya mengira itu adalah sejenis api matahari. Namun, dia tersentak setelah menyadari apa itu setelah kontak pertama, api Phoenix. Kobaran api itu seolah menjadi pertanda datangnya kehancuran dunia baru, yang akan meluluhlantakkan semua yang ada di jalurnya. Namun, kekuatan lainnya tidak dapat diprediksi. Kekuatannya terus berubah dan berganti, namun tetap mempertahankan tingkat kehancuran yang sama. Nyala api Phoenix terasa jelas karena sifatnya yang membakar. Yang satu lagi justru lebih sulit dihentikan, mampu membunuh korban yang tidak sadar. Dia membeku karena kekuatan kedua yang sulit dipahami. Pekik. Kemudian dia mendengar nyanyian burung Phoenix, yang suaranya cukup keras hingga dapat melukai gendang telinga. Puff. Seekor burung Phoenix menjelma menjadi kenyataan, tampak menakjubkan dan berwibawa saat melayang di udara. Ia mengembangkan sayapnya dan melepaskan kobaran api yang membakar langit, yang mampu memperkenalkan yin dan yang beserta dengan segudang dao. Aura burung Phoenix melekuk. Semua makhluk hidup gemetar di hadapan makhluk puncak ini. Meskipun Dewa Iblis bersembunyi di belakang Li Qiye dan mengaktifkan 9 ekornya, penghalangnya mencair dan tidak dapat dibangun kembali. Ternyata nyala api burung Phoenix membuat pemulihan menjadi mustahil. Bagian terburuknya adalah, iblis itu merasakan dorongan untuk bersujud, mirip dengan petani yang melihat kaisar untuk pertama kalinya. Dia mengaktifkan vitalitas dan energi kekacauan sejati untuk menekan dorongan primitif ini. Itu tidak mencakup kekuatan, hanya latar belakang sebagai iblis. Burung Phoenix adalah dewa dan menjulang tinggi di atas semua iblis. Garis keturunan rubah, meskipun bergengsi dan berkelas tinggi, masih belum cukup untuk melawan garis keturunan burung Phoenix. Ledakan, kekuatan kedua tiba-tiba menguasai pikiran dan melumpuhkannya. Dia merasakan kekuatan tak terlihat mencengkeram tenggorokannya, berniat menghancurkannya hingga menjadi bubur. Dia tidak bisa bernapas, ini adalah ketakutan yang telah dilupakannya. Untungnya, Li Qiye akhirnya berhenti dan berhenti. Kekuatan Phoenix itu sendiri sudah mengerikan. Meskipun demikian, kekuatannya secara langsung sehingga dia bisa membuat rencana untuk menghentikannya. Di sisi lain, serangan mental itu tidak mungkin diukur. Begitu dia menyadari bahwa itu ada di sana, dia sudah menjadi tidak berdaya. Bayangan bibrida aneh melintas di langit. Kekuatannya tak terlihat namun mematikan. Li Qiye membalas dengan menjadi cemerlang. Dia mengangkat tangannya dan tampak sebagai satu-satunya makhluk abadi yang ada. Semua dao dan afinitas berputar di sekitar ujung mikroskop dan kepatuhan pada kekuasaannya. Minggir, dia memegang tangannya dan menunjukkan dominasinya. Iblis itu ketakutan karena ia merasa terpisah dari jalan agungnya. Li Qiye tampaknya mengambil alih kekuasaannya sendiri. Ledakan, ledakan. Sasaran Li Qiye adalah burung Phoenix dan bayangan misterius. Keduanya segera mundur, kekuatan mereka juga menghilang dari pandangan. Dewa Iblis menghela napas lega. Sayangnya, ini masih terlalu dini. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat datang berikutnya.
Dia mendongak dan melihat bintang-bintang di langit meledak berkeping-keping. Serangan kali ini lebih hebat dari yang lain, mengandung kekuatan yang mampu menyapu bersih semuanya. Dia hanyalah satu titik debu di hadapannya. Fuk, dia berteriak ngeri karena ini tidak berdaya. Beberapa waktu yang lalu, pertahanan 9 ekornya dapat bertahan lama terhadap serangan burung Phoenix atau bahkan kekuatan misterius, asalkan dia siap menghadapinya. Akan tetapi, penghalang itu runtuh dalam sekejap mata, bagaikan bara api yang dipadamkan oleh tornado. Alasan Li Qiye menyuruhnya mundur adalah karena serangan ini, bukan serangan sebelumnya. Apa ini? Dia mengira bahwa dia sedang menyaksikan kekuatan terkuat yang pernah ada, kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan. Ia pernah percaya bahwa ia dapat bertahan 5 gerakan bahkan melawan kekuatan terkuat. Ini agak keliru. Ledakan. Pelindungnya, Li Qiye, memilih untuk menghentikan serangan itu dengan tubuhnya alih-alih berubah menjadi cemerlang seperti sebelumnya. Serangan itu langsung menelannya. Sial, gerutunya karena senjata yang tak dilawan pun tak akan mampu menghentikan serangan ini, apalagi dagingnya. Dia sangat ketakutan, tetapi sedetik kemudian, dia mendapati kekuatan tak terkalahkannya telah dibatalkan. Ini menyerupai terumbu karang di dasar lautan. Ia dapat bertahan terhadap gelombang tanpa tersapu ombak. Kedamaian segera datang dan mengejutkannya. Badai yang mereda-mereda tanpa peringatan dan lautan kembali tenang. Saat dia berdiri di sana dengan curiga, Li Qiye dengan lembut mendorong ke depan dan kekuatan yang tidak diketahui itu surut seperti air pasang. Jika dia tidak menyaksikannya secara langsung, dia tidak akan mempercayainya. Dewa Iblis telah bertemu banyak pertemuan papan atas sebelumnya. Dia bahkan menghadapi bahaya mengerikan yang mengancam di Evil Flame Ridge. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahan serangan tadi. Dia mampu melawan Evil Flame Ridge namun dalam kasus ini, dia tahu bahwa dirinya akan hancur menjadi debu tanpa perlindungan Li Qiye. Ia menyadari bahwa puncak itu bukanlah puncak yang sebenarnya. Ada ketinggian yang lebih tinggi lagi, yang berada di luar jangkauan pemahaman dan jangkauannya. Beberapa kejadian terakhir telah mengejutkannya sampai ke akar-akarnya. Yang terpenting, kekuatan yang mendominasi tiba-tiba menjadi lembut di hadapan Li Qiye. Yang terakhir memperlakukannya sebagai miliknya sendiri, yang mampu memberi perintah. Jadi, hanya dengan lambaian tangan dari Li Qiye, benda itu pun hilang. Menurut pendapatnya, tidak ada seorang pun di 8 Desoles yang mampu menahan serangan yang tak terhentikan itu. Tokoh terkuat pun hampir tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, serangan itu adalah naga tirani yang menanamkan rasa takut pada semua makhluk hidup. Sayangnya, ia merasa seperti anak anjing jinak di hadapan Li Qiye. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, keringat dingin mengalir di punggung. Dia akhirnya bertanya, serangan apa itu? Itu tidak ada di sini sejak awal dan itu juga bukan jaminan surga. Ini berarti seseorang dengan sengaja meninggalkannya di sana, yang berarti sumbernya bahkan lebih mengancam. Belum lagi dia, bahkan Dao Sanqian dari Skyborder tidak lebih dari sekadar serangga jika melawan makhluk ini. Benar-benar ada makhluk abadi, gumamnya karena ini adalah satu-satunya makhluk yang bisa meninggalkan serangan ini di sini. Tentu saja, para master tingkat atas dengan suara bulat mengatakan bahwa keabadian sejati tidak ada, para penguasa Dao percaya bahwa mereka masih jauh dari mencapai karakteristik keabadian sejati dalam legenda. Namun, penguasaan Dao sudah tidak stabil. Jadi bagaimana mungkin ada yang benar-benar abadi? Jika ada makhluk abadi di sekitar, mereka tidak akan ada di sana. Kolam yang dangkal tidak dapat menghasilkan kilin. Li Qiye tersenyum. Begitu juga, sang iblis berpikir dan setuju dengan logika ini. 8 Desoles tidak mampu menghadapi keberadaan satu orang. Misalnya, dunianya memiliki banyak jenius terbaik di setiap generasi. Namun, hanya satu penguasa Dao yang dapat dihasilkan pada satu waktu. Mungkin ada yang menjelaskan jika ada 2 penguasa Dao, tetapi ini akan menjadi luar biasa. Jadi, itu berarti 8 Desoles tidak dapat menampung 2 Dao Lord. Seperti yang dikatakan Li Qiye, kolam kecil tidak akan dapat melahirkan kilin. Atau, kun hanya akan muncul di lautan luas. Jadi siapa yang meninggalkan kekuatan ini? Tanyanya apakah keabadian bukanlah jawaban yang tepat. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dewa Iblis cukup pintar untuk tidak melanjutkan masalah ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke tumpukan batu dan memikirkannya.
Situasi ini mirip dengan seorang pencari harta karun yang dipenuhi rasa penasaran setelah akhirnya membuka brankas. Namun, yang mereka temukan hanyalah batu, bukan bongkahan emas. Dalam kasus ini, ia hanya melihat sebuah prasasti batu, tidak ada yang lain, tidak ada ukiran apapun. Awalnya ia berasumsi bahwa membuka tumpukan batu itu akan menunjukkan kepada misteri keabadian mereka. Dia percaya akan ada energi abadi yang mengepul atau sinar kehidupan abadi, mungkin rumput abadi dengan aroma yang mampu memberikan peningkatan. Ia kembali sadar dan mendekat, berharap melihat sesuatu yang lain. Mungkin benda itu tersembunyi dengan baik dan butuh waktu untuk memikirkannya. Lempengan itu sepertinya terbuat dari batu biru dengan pengerjaan yang asal-asalan. Lempengan itu juga belum dipol, sepertinya diambil dari tebing dan dibawa ke tempat ini. Pengrajinnya juga tidak meninggalkan tanda tangan. Menatap surgawinya tidak menemukan sesuatu yang baru, tidak ada garis dan simbol rahasia. Itu semua tidak ada sejak awal dan tidak ditambahkan juga. Jadi, ini hanyalah lempengan batu biru biasa. Kurangnya petunjuk membuat mustahil untuk mulai memikirkan misteri Dao apapun. Apa ini, Tuan? Tanyanya meminta bantuan. Sebuah kuburan. Li Qiye menyentuh tablet itu dengan lembut. Kuburan. Dia hanya terkejut sesaat sebelum menyadari betapa masuk akalnya hal itu. Dia terlalu fokus pada kesempatan untuk keabadian dan tidak membaca situasi secara normal. Kemudian dia menggunakan surganya dan melihat ke bawah namun tidak ada pun yang terkubur di bawahnya. Ini kuburan kosong, tanyanya lagi. Mereka yang meninggal tanpa jasad masih bisa dikenang dengan cara ini. Ya dan tidak, Li Qiye tersenyum aneh saat menjawab. Matanya tampak ke dalam, seolah mengingat dan memikirkan sesuatu. Setan itu tidak mengerti ekspresi Li Qiye. Pria itu tampaknya telah berubah menjadi patung dan pergi ke tempat lain. Ia mendapat kesan bahwa Li Qiye sebelumnya sudah tidak ada lagi. Pria di hadapannya ini telah berubah menjadi orang lain, seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak awal waktu. Meskipun tidak memiliki aura tirani dan riak energi, bentuk ini cukup mengesankan pada mata iblis. Ia percaya bahwa Li Qiye saat ini memiliki kosmos dalam genggamannya. Dewa dan iblis akan gemetar di hadapan penguasa segalanya. Tentu saja, lututnya juga mulai lemas. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk berbaring dan bersujud di hadapan makhluk yang lebih tinggi. Beberapa waktu yang lalu, Li Qiye melepaskan energinya dan itu benar-benar tak terpecahkan. Sekarang, bentuk fana ini membuat Dewa Iblis semakin ketakutan. Dia mulai membayangkan Li Qiye mengaktifkan energinya dalam keadaan ini dan tidak dapat menemukan apapun. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyampaikan hukum-hukum kebaikannya untuk menenangkan hati daunnya. Getaran itu akhirnya berhenti. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke lempengan batu itu. Waktu berlalu dan hanya kegagalan yang menunggunya. Mana ada kesempatan untuk keabadian, gumamnya tak berdaya. Dia tidak cukup berpikir untuk berpikir bahwa hal itu akan membesarkannya. Meskipun demikian, penampakan itu mengejutkan. Dia bisa melihat bahwa misteri-misteri itu akan disembunyikan dengan sempurna. Namun, kesempatan unik ini seharusnya melepaskan fenomena khusus. Misalnya, gambaran dunia abadi, siklus misterius, transformasi dan turunan yin dan yang. Dalam kasus ini, yang ada hanya lempengan tak bernama dan nol fenomena visual. Aku terlalu lemah. Dia mendesah dan menyerah. Bagaimanapun, bahkan makhluk yang tiada taraf pun tidak dapat memperoleh keabadian. Ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang bijak dalam sejarah. Pada masa kini, orang lain memujanya sebagai dewa iblis yang agung. Sayangnya, dia sendiri tahu bahwa dia hanyalah seorang keterampilan yang rendah hati jika dibandingkan dengan para penguasa Dao yang cerdas dan kemampuan sejarah yang tak tertandingi. Kesadaran dirinya memungkinkan dia untuk menyerah dan merasa damai, tidak perlu memaksakan masalah. Sedangkan Li Qiye, ia mulai menggosok tablet dengan cara yang lambat namun berirama, mirip dengan aliran ombak atau ketukan Grand Dao. Tangannya melepaskan sinar suci sebagai hasilnya. Sinar itu bersifat primordial dan mengubah ruang kembali menjadi keadaan kacau. Mereka tampaknya ada di sana pada awal dunia dan telah menyaksikan sejarah. Mereka melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mencapai masa kini dan tidak berubah sedikit pun. Waktu dan perubahan eksternal tidak mempengaruhi mereka. Lempengan itu bereaksi dan melepaskan sinar yang identik. Berdengung.
Sinar dari dua sumber yang berbeda mulai berputar bersama seolah-olah ini adalah takdir mereka. Dewa Iblis merasakan dao agungnya beresonansi dengan fenomena ini. Hukum daonya muncul dan berada di luar kendalinya. Sesuatu yang lebih besar tengah memanggil kekuasaan. Tentu saja ini tidak menyenangkan, kehilangan kendali atas jalan besar seseorang. Sinar yang keluar cukup banyak untuk menelan seluruh tablet. Area di sekitarnya tampak seperti kekacauan purbakala yang misterius. Berikutnya terdengar ledakan keras namun jauh. Mungkin ledakan inilah yang memulai dunia itu sendiri. Kini, suara ini akhirnya sampai ke masa kini. Dengan ledakan ini, kekacauan primordial pecah dan energi primordial tercurah keluar seperti merkuri. Hanya dalam sekejap mata, ia menguasai seluruh lembah. Energi primordial adalah jenis energi paling dasar bagi para tetangga. Sebagai Dewa Iblis, ia telah mengumpulkan sejumlah energi yang mengesankan dalam hidupnya. Sayangnya, itu hanya setetes dibandingkan dengan banjir yang keluar dari ledakan itu. Apakah ini kesempatannya? Serunya. Sayangnya, energi primordial yang padat itu tiba-tiba menghilang. Dia mengira lempengan itu telah menyerapnya sepenuhnya. Semuanya menjadi normal lagi kecuali satu perubahan, sebuah diagram akhirnya muncul pada tablet tanpa nama. Itu adalah gambar seekor burung gagak, yang digambarkan dengan sangat sedikit garis namun tampak hidup. Burung gagak itu sepertinya ingin terbang menjauh dari lempengan itu untuk mencapai 9 surga. Dia bahkan dapat merasakan auranya dan angin kencang dari kepakan sayapnya. Kesederhanaan tidak mengurangi kecerahan efek diagram itu. Dia bisa melihat sayap yang cukup besar untuk menutupi langit, mengangkat tirai gelap di seluruh dunia. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia pernah melihat fenomena visual burung phoenix sebelumnya, tetapi sekarang, dia merasa ingin bersujud di hadapan diagram burung gagak ini. Bersambung.